yang menetapkan isbat, bahkan ikhbar, mensosialisasikan hari raya sendiri. Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, hanya ada di Indonesia yang namanya ormas melakukan isbat, penetapan hari raya. Ormas loh Pak, organisasi menetapkan hari raya, bahkan ikhbar, mengabarkan, mensosialisasikan hari raya, hanya Indonesia. Dan bahkan ada oknum-oknum ormas terlarang yang habis-habisan di grup-grup WhatsApp, di YouTube, di Facebook, di mana-mana mensosialisasikan hari raya sendiri. Mereka membuat penetapan isbat, mereka melakukan ikhbar, sosialisasi kemana-mana. Oknum-oknum ormas Hizbut Tahrir Indonesia, kan itu kelompok terlarang. Yang anehnya, ustadz-ustadz mereka itu berpendapat dan menetap mengumumkan, disebarkan oleh orang yang gak ngerti di grup-grup masjid. Coba bapak-bapak kalau nerima artikel, penulisnya siapa? Nasruddin Johar, Muhammad Siddiq Al-Jawi, Arif El Junaidi, itu semua yang saya baca itu kan HTI semua itu. Jadi orang HTI itu momen sekecil apapun mereka gunakan sebagai alat untuk membuat kita tidak percaya sama pemerintah yang sah. Karena memang Hizbut Tahrir tidak pernah mengakui negara kita ini, nggak pernah mengakui NKRI, tidak pernah mengakui pemerintah yang sah, bahkan mereka mengharamkan ikut pemilu. Makanya dakwah-dakwah yang mereka sampaikan pun racun semua, meracuni umat ini agar tidak percaya sama negaranya. Ini saya perlu tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kali ini yang saya ingin angkat tuh berkaitan dengan fatwa Suparman. Ustadz Suparman, saya ingat teman saya namanya Suparman tapi sudah meninggal gitu. Beliau orang yang suka bercanda, kalau dilihat dari wajahnya mirip-mirip sih gitu. Saya ingin mengangkat tema berkaitan dengan tema yang diangkat oleh Suparman, yaitu bahwa ormas yang melakukan isbat, ormas yang juga ikhbar. Suparman ini hidup di zaman batu menurut saya. Jadi Ustadz Suparman ini hidup di zaman batu dan sepertinya sangat sentimen sekali dengan organisasi Muhammadiyah ya, karena yang dituju adalah organisasi Muhammadiyah meskipun dia tidak menyebutkan Muhammadiyah, karena yang karena yang melaksanakan hari raya hari Sabtu itu adalah Muhammadiyah. Kemudian bawa-bawa Hizbut Tahrir lagi dikait-kaitkan oleh Suparman gitu, bawa-bawa FPI, HTI dan sebagainya. Ya tujuannya sebagai provokasi dia gitu. Dia ustadz provokator gitu. Kenapa saya mengatakan ustadz provokator? Perselisihan ini sudah terjadi di zaman Belanda. Jadi perselisihan ini
terjadi di zaman Belanda antara NU dan Muhammadiyah. Jadi itu bukan lagi mewakili pemerintah sebenarnya, sentimen golongan menurut saya gitu. Sentimen golongan. Kalau melihat dari gaya-gayanya itu lebih cenderung ya kepada kelompoknya yang diperjuangkan, karena sekarang ini kebetulan kelompoknya itu berada di dalam sebuah kekuasaan sehingga dia menebarkan permasalahan, menebarkan kasus. Udah 2 kali, 3 kali ya dia itu mengangkat kasus mengenai hari raya. Yang perlu kita ketahui, perbedaan di Indonesia itu dijamin oleh undang-undang. Pasal 29 itu, perbedaan di Indonesia itu dulu dijamin oleh undang-undang. Pasal 29 ayat 1 dan 2 itu lengkap sekali sudah. Dan yang menjamin itu negara. Kalau mau berbicara sekarang status perbedaan, kalau Anda memang tidak ingin berbeda, hidup saja di hutan gitu, bikin sendiri itu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau tidak ingin berbeda, hidup saja di hutan itu. Itu buat Suparman, Ustadz Suparman. Nah, kemudian kalau ingin tahu sejarah perbedaan, itu kan sudah terjadi sejak zaman Belanda dulu. Sebelum ada Indonesia, adanya NU dan Muhammadiyah berbeda. Ya, adanya NU dan Muhammadiyah berbeda. Ini kalau dari ciri-cirinya itu sangat membenci sekali paham khilafah dan sebagainya itu. Artinya dia itu ingin kemudian apa? Seperti kebiasaannya kelompok-kelompok yang anti Wahabi itu. Dia selalu berteriak-teriak berteriak terpapar itu partai terlarang. Saya tidak ingin membela ya, tetapi apakah kalau seorang maling itu tidak boleh bertobat dan menyampaikan agama? Cuma Anda Suparman yang bisa menyampaikan agama. Taruhlah itu dari FPI, taruhlah dari HTI. Apakah kemudian tidak boleh berbicara agama? Cuma Anda saja yang berbicara agama, dan harus Anda yang diterima paham-pahamnya. Itu salah besar namanya kalau Anda seperti itu. Artinya Anda itu juga tidak menghargai Undang-Undang Dasar 45 pasal 921 itu. Jadi perbedaan ini di zaman Soekarno sudah ada perbedaan, tapi diam-diam saja tiba-tiba Anda pemerintahan yang sah-sah. Jangan-jangan penjilat Anda itu kalau menurut saya. Jadi kalau ingin berbicara agama seperti itu. Kemudian di zamannya Soeharto juga ada perbedaan, tapi biasa-biasa saja. Di zamannya Habibie ada perbedaan, biasa-biasa saja. Di zamannya Gus Dur ada perbedaan, ya biasa-biasa saja. Di zamannya Megawati, zamannya SBY, kemudian zamannya Jokowi Anda ribut gitu. Anda yang ribut, Anda yang terbakar, Anda yang merasa sakit hati dan merasa paling agamis gitu. Ya tidak begitulah. Jadi perbedaan yang sudah lama ini dibangun tidak pernah memecahkan persatuan. Yang memecahkan dan mengacau pemikiran umat itu Anda, karena Anda tidak mau perbedaan. Itu Pak Suparman. Jadi kalau Anda tidak mau perbedaan, ya hidup di hutan saja gitu. Itu lebih baik. Kalau memang benar-benar ini mau berbicara perbedaan, saya ungkit kembali. Pada zaman Muawiyah itu terjadi perbedaan. Sedangkan Muawiyah di Baghdad memberitakan ikhbarnya dan isbatnya itu dilakukan oleh timnya Muawiyah. Anda bilang tidak ada. Timnya Muawiyah. Nah, timnya Muawiyah hari raya
jatuh hari Sabtu. Kemudian timnya Ibnu Abbas di Madinah mengumumkan hari raya jatuh hari Jumat. Kemudian berita ini sampai, tidak ada permasalahan. Justru yang saya lihat, yang saya perhatikan, yang sewot dengan ketentuan ormas itu Anda. Tidak bisa berlapang dada. Yang mecah belahkan ya persatuan Anda. Kalau tidak ingin berbeda ya sudah, Anda hidup sendiri dan sebagainya gitu. Artinya Anda ingin membangun mazhab baru dalam kehidupan Indonesia ini, bahwa agama yang paling benar yang Anda anut itu adalah Anda. Itu kesalahan besar Anda. Tak ada bedanya dengan orang-orang yang mengklaim paling benar. Kalau Anda menuduh orang lain mengklaim paling benar, Anda juga orang yang mengklaim paling benar. Kalau saya suruh berbicara lantang, ya juga bisa berbicara lantang seperti Anda. Ini ya, jadi ada ormas. Kalau saya katakan ada individu seperti Anda itu membahayakan. Justru Anda yang mengadu domba umat, menajamkan dan menganggap umat yang lain tidak sah, yang sah itu mulut Anda. Ini sangat berbahaya. Ini dari saya ya, Zulkarnain El-Maduri. Jadi kalau melihat cara berpikir Anda, itulah yang disebut dengan adu domba. Karena ketersinggungan Anda yang merasa sewot dengan ormas lain. Kemudian apa? Membentur-benturkan dengan ormas yang lain. Anda siapa sebenarnya saya tidak tahu itu. Kalau seorang agama ya tidak akan seperti itu. Orang yang ngerti agama tidak akan seperti itu. Tapi kalau orang yang membawa dendam dan kebencian, pasti seperti itu kalimatnya. Nah itu. Jadi bukan ingin menyatukan umat, tapi ingin mengadu-ngadu umat, mengadu domba antara NU dan Muhammadiyah. Itu tujuan Anda kan? Walaupun Anda tidak menyebut ormas, tapi ormas yang dimaksud adalah ormas Muhammadiyah. Karena ormas Muhammadiyah yang mengeluarkan pengumuman itu. Dan itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Kemudian muncul sosok seperti Anda menggugat pemikiran Muhammadiyah dengan cara Anda, lalu dibentur-benturkan dengan HTI dan FPI. Wow, luar biasa cara berpikir Anda itu. Di sini makin menunjukkan kerendahan cara berpikir Anda di dalam membangun nalar intelektual, tidak mencerminkan sosok yang baik. Karena pada intinya Anda ingin mengadu domba dua ormas. Jadi tujuannya itu. Kalau mau berbicara agama, jadi lihat dari awal-awalnya. Saya cukup dengan satu dalil saja itu. Yang kayaknya paling terbakar, paling sakit hati itu adalah Suparman. Dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.